Lokasi black box pesawat ATR 42500 ditemukan, belum dievakuasi terkendala medan ekstrim. Tim SAR gabungan akhirnya mengetahui lokasi keberadaan black box pesawat ATR 42500, Selasa, 21 Januari 2026, malam. Black box atau kotak hitam pesawat adalah perangkat vital berisi Flight Data Recorder, FDR, dan Cockpit Voice Recorder, CVR, yang merekam data teknis dan percakapan kokpit untuk investigasi kecelakaan. Meski disebut kotak hitam, warnanya justru oranye terang agar mudah ditemukan, dirancang tahan banting dan suhu ekstrim. Fungsinya kotak hitam merekam semua parameter penerbangan, kecepatan, ketinggian, bahan bakar, dan dialog pilot, menjadi saksi bisu untuk analisis penyebab kecelakaan demi meningkatkan keselamatan penerbangan di masa DEP. Pesawat ATR 42500 PKTHT hilang kontak, Sabtu, 17 Januari 2026. Penemuan serpihan pesawat ATR 42500 pertama kali ditemukan Sabtu siang, beberapa saat setelah hilang kontak. Lokasinya di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Pangkep, Sulawesi Selatan, Sulsel, pada koordinat 045548, Lintang Selatan 1194452, Bujur Timur. Pada hari keempat pencarian, lokasi black box ditemukan. Namun, proses evakuasi perangkat penting tersebut masih terkendala medan ekstrim yang sulit dijangkau. Hal itu diungkap Kasih Operasi Basarnas Makassar, Andi Sultan, saat ditemui di posko utama SAR gabungan di Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Selasa malam. Ia mengatakan, posisi ekor pesawat telah berhasil diidentifikasi oleh tim di lapangan. Dari titik tersebut, diketahui pula lokasi black box berada di bagian ekor pesawat. Lokasi ekor pesawat sudah kita ketahui di mana, katanya. Untuk mencapai titik tersebut, kata dia, tim SAR gabungan membutuhkan perlengkapan khusus berupa tali dengan panjang sekitar 100 meter dari pos 8 guna melakukan teknik grappling menuju area pesawat. Kita harus memerlukan dari pos 8 tali sekitar 100 meter untuk bisa grappling ke area pesawat, ujarnya. Lokasi ekor pesawat berada di sisi selatan gunung dengan kontur tebing curam, sehingga menyulitkan pergerakan personel SAR. Lokasi ekornya ada di bagian selatan, ungkapnya. Terkait keberadaan black box, Basarnas Makassar telah melakukan koordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, untuk memastikan titik pasti perangkat perekam tersebut. Letak black box-nya sendiri kami sudah berkoordinasi dengan KNKT. Letak dari black box itu dari bagian ekor, jelasnya. Hingga saat ini, tim SAR gabungan masih mempersiapkan strategi dan peralatan tambahan agar proses penjangkauan lokasi ekor pesawat dan black box dapat dilakukan dengan aman. Sementara itu, Danram 141 Todopuli, Brigjen TNI Andre Cliff Trumbayan, mengatakan meski black box belum ditemukan, tim khusus telah disiapkan untuk melakukan pencarian di bagian ekor pesawat. Ada tim yang khusus untuk ekor, ungkapnya. Ia menjelaskan, lokasi bagian ekor pesawat berada di area lereng yang curam sehingga membutuhkan teknik khusus dalam proses pencarian. Dan itu posisinya juga harus menggunakan teknik rappelling. Ini di lereng juga, jelasnya. Ia menegaskan bahwa pencarian akan tetap dilanjutkan dengan mengutamakan keselamatan personel mengingat medan terjal dan cuaca yang masih berpotensi menjadi kendala di lapangan. Smartwatch milik kopilot pesawat ATR 42500 deteksi langkah kaki, berharap mukjizat. Seorang perempuan mengaku saudara dari Dian yang merupakan pacar Farhan, kopilot pesawat ATR 42500 yang jatuh di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Sabtu, 17 Januari 2026. Video itu berdurasi pukul 1.42 detik. Dia mengaku mewakili adiknya Dian yang syok atas kabar Farhan yang menjadi korban kecelakaan pesawat. Ponsel milik Farhan, kata dia, ditemukan tim SAR di hutan dan telah diserahkan ke Dian. Ponsel itu terhubung ke smartwatch Farhan. Saat dicek ternyata ada pergerakan langkah kaki Farhan. Staf SAR Mission Coordinator Basarnas Makassar, Arman Amiruddin yang dikonfirmasi di posko Ajusar Desa Tompo Bulu, Kecamatan Baloci, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, membenarkan adanya temuan ponsel korban. Ia menyerahkan ponsel itu ke pacar Farhan, lantaran ponsel dalam kondisi terkunci. Penyerahan juga disertai surat tanda terima alat komunikasi tersebut. Ponsel itu, kata dia, telah diserahkan ke pacarnya Dian untuk selanjutnya dibawa ke tim Cyber Polda Sulsel untuk dideteksi koordinat keberadaan smartwatch-nya Farhan. Arman membenarkan adanya pergerakan langkah kaki yang direkam smartwatch-nya korban yang terkoneksi ke ponsel.
Dari laporan yang dikirim, per jam 6.53 WITA, hari Minggu, terbaca 1.000 langkah. Sampai ke jam 5.33 WITA, ada 13.000 langkah. Untuk kondisi terkini Farhan, apakah hidup atau tidak dirinya belum bisa memastikan. Lebih lanjut dijelaskan, selama 3 hari pencarian ini, tim SAR belum mendengar adanya suara minta tolong dari korban. Padahal, tim SAR sudah menyisir hampir keseluruhan lokasi perkiraan pesawat terjatuh. Ia pun mengaku, hingga saat ini tim SAR masih menunggu hasil pelacakan dari tim IT-Cyber Polda Sulsel. Sosok jasad korban pesawat jatuh yang ditemukan di jurang 200 meter dari titik serpihan. Tim SAR gabungan akhirnya menemukan satu korban jatuhnya pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport di lereng Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan, Minggu, 18 Januari 2026. Korban berjenis kelamin laki-laki itu ditemukan di dalam jurang sedalam sekitar 200 meter dari titik serpihan pesawat. Hingga Minggu sore, sosok korban belum dapat diidentifikasi secara pasti karena proses evakuasi masih berlangsung. Lokasi korban yang berada jauh di dasar jurang serta kondisi medan ekstrim membuat tim SAR harus bekerja ekstra dengan peralatan khusus. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Makassar, Muhammad Arif Anwar, menyebut korban ditemukan pada pukul 14.20 WITA saat tim melakukan penyisiran lanjutan di sekitar lokasi jatuhnya pesawat. Korban ditemukan di koordinat 045444, LS dan 1194448, BT, berada di jurang dengan kedalaman sekitar 200 meter, ujar Arif. Pangdam 14 Hasanuddin Maijen TNI Bangunawoko juga membenarkan penemuan satu korban tersebut. Menurut Pangdam, kondisi korban belum dapat dipastikan karena proses evakuasi masih berlangsung dan terkendala cuaca berkabut serta hujan yang datang tiba-tiba. Kondisi cuaca di kawasan Gunung Bulu Saraung memang tidak menentu, dengan jarak pandang yang sangat terbatas akibat kabut tebal. Secara keseluruhan kami belum bisa menyampaikan di sini, yang jelas butuh effort yang cukup kerasa karena memang kondisinya luar biasa, ucapnya. Kondisi medan dan cuaca yang berkabut di lokasi penemuan korban itu, menyulitkan tim SAR. Meski begitu, medan tersebut dinilai tak sesulit saat berjalan ke posko Aju Tompo Bulu. Diketahui, cuaca di Desa Tompo Bulu dan Puncak Bulu Saraung memang tidak menentu. Cuaca sempat cerah berawan, namun tiba-tiba berubah mendung dan hujan pada Minggu hari ini. Sementara itu, kondisi di puncak gunung yakni kabut tebal, sehingga jarak pandang sangat minim. Untuk diketahui, Gunung Bulu Saraung merupakan bagian dari kawasan Kars Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, TN Babul, dengan ketinggian sekitar 1.353 meter di atas permukaan laut. Lokasi inilah yang menjadi area ditemukannya serpihan pesawat ATR 42500 yang membawa 10 orang, terdiri dari 7 kru dan 3 penumpang. Pesawat dengan registrasi PKTHT tersebut dilaporkan hilang kontak saat terbang dari Bandara Adi Sucipto Yogyakarta menuju Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar pada Sabtu, 17 Januari 2026. Hingga kini, operasi pencarian dan penyelamatan terhadap korban lainnya masih terus dilakukan.